Salam bagi kita semuanya, saudara-saudaraku. Pada saat ini saya akan memberikan sharing pada hari ini, yaitu mengenai kasih. Seperti yang dikatakan dari Alkitab kita, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 1-18. Yang di mana ayatnya 18, kita berfokus di situ. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tahu nggak saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa di masa akhir ini kasih kebanyakan dingin, kasih kebanyakan hilang, kasih kebanyakan mati. Orang tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap siapa, terhadap sesamanya, terhadap saudaranya, bahkan terhadap keluarganya. Karena apa? Karena mereka fokus dalam hidupnya adalah untuk diri sendiri. Tahu nggak saudara, kata kasih seringkali hanya sekedar slogan yang tak berhenti digembor-gemborkan, diungkap-ungkapkan. Tapi saudara, tak ada wujud nyatanya dalam diri kita. Tak ada wujud nyatanya dalam diri seseorang. Banyak kalimat bijak yang mengatakan bahwa kasih yang dipendam itu tak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi apa? Kasih itu harus diekspresikan dalam apa? Dalam sebuah tindakan nyata. Tidak bohong-bohongan. Tidak berpura-pura. Karena apa? Dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan atau perbuatan mana yang kita suka, mana yang ditawarkan, tetapi perbuatan wajib yang harus menjadi bagian hidup kita. Pada dasarnya, perbuatan kasih itu meliputi 3 kepedulian, yaitu apa? Peduli dalam penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Tahu nggak Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Itu pertanyaan bagi kita. Bagaimana seharusnya kita mengekspresikan kasih itu? Mengekspresikan, memperlihatkan, menunjukkan. Yang pertama, 1, janganlah membalas kejahatan dengan yang jahat. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu, apabila dunia tidak suka dengan kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu apa? Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi baik saudaranya, keluarganya, orang lain, ia tetap di dalam maut. Kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, firman Tuhan mengajarkan supaya jangan ada orang yang membalas jahat senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Seperti yang dikatakan 1 Tesalonika pasal 15 ayat 15. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu terdapat di dalam Roma pasal 12. Kehendak Tuhan adalah apa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita membalas kejahatan itu dengan apa? Kebaikan kita. Mengasihi. Jangan membalas dengan kejahatan juga. Itu samanya kita masih hidup di dalam maut. Yang kedua, kasih itu apa? Suka menolong orang lain. Karena barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih itu ada? Bagaimana kasih itu yang akan kita tunjukkan? Banyak orang suka menunda-nunda untuk menolong orang lain. Banyak orang berpikir-pikir dulu untuk menolong saudaranya. Banyak orang perhitungan dalam menolong keluarganya. Dengan alasan apa? Alasan untuk kebutuhan sendiri saja belum cukup. Kan kata orang begitu. Kebutuhan saya saja belum cukup. Apalagi saya membantu orang. Banyak orang-orang di luar sana berkata seperti itu. Tetapi saya harap janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Sebenarnya kita mampu melakukannya saudara-saudara. Tetapi hanya kita sering menunda-nundanya. Hanya kita sering memikirkan, saya juga membutuhkan.
Tetapi firman Tuhan berkata, jangan menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya. Padahal saya, kamu semuanya mampu untuk melakukannya. Itu dikatakan Alkitab kita, Amsal pasal 3. Jadi orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti gong yang berkumandang. Orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti mulut yang suka berkicau-kicau yang tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan Korintus. Jadi mari kita memperlihatkan kasih itu bagaimana. Karena kasih itu tidak pura-pura, saudara-saudaraku. Kasih itu nyata. Sebab Tuhan aja begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, menyelamatkan kita. Jadi mari saudaraku, belajar kita bagaimana itu kasih. Karena kasih itu banyak, kasih itu luar biasa. Sebab barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia akan lebih dikasihi oleh Tuhan. Ada amin saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Semoga renungan ini dapat memberkati kita, saya dan Anda semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.